Bayangkan seorang pendeta Jerman. Ia menghabiskan hidupnya untuk mengajar tentang Tritunggal. Tapi suatu malam, setelah berdebat dengan seorang Muslim, ia menemukan sebuah ayat aneh di dalam Alkitabnya. Ayat itu mengguncang semua yang ia yakini. Apa yang terjadi saat ia dan rekan-rekan pendetanya harus memilih antara iman yang lama dan kebenaran baru yang mereka temukan? Pendeta Martin memandang sekeliling ruang kerjanya yang dipenuhi buku. Rak-rak kayu ek yang kokoh menjulang hingga ke langit-langit, menampung ribuan jilid tebal dengan punggung usang. Setiap buku adalah saksi bisu dari tahun-tahun yang ia habiskan untuk belajar, meneliti, dan membenamkan dirinya dalam teologi Kristen. Martin, dengan usianya yang menginjak 50, memiliki reputasi yang tak terbantahkan di kota kecil di Jerman itu. Ia bukan hanya seorang pendeta yang karismatik di mimbar, melainkan juga seorang cendekiawan yang diakui, seorang penjaga tradisi yang kokoh. Hidupnya terasa seperti susunan buku-buku di rak itu, teratur, kokoh, dan penuh dengan kebenaran yang tak tergoyahkan. Hari itu, ia sedang mempersiapkan khotbah untuk ibadah hari Minggu. Temanya adalah tentang pentingnya iman yang tak tergoyahkan, sebuah topik yang sering ia sampaikan. Ia menuliskan poin-poinnya dengan pena tinta. Setiap goresan terasa mantap. Namun, ada satu referensi yang ia butuhkan. Sebuah naskah kuno yang hanya bisa ditemukan di perpustakaan universitas. Meskipun sudah jarang berkunjung ke sana, ia memutuskan untuk pergi. Atmosfer kuno di sana selalu memberinya inspirasi, mengingatkannya pada akar-akar ajaran yang ia cintai. Saat ia tiba, keheningan perpustakaan langsung menyambutnya. Aroma kertas tua dan lem yang khas memenuhi udara. Ia berjalan di antara lorong-lorong sempit, mencari bagian teologi dan sejarah agama. Matanya menelusuri setiap label, hingga ia menemukan apa yang ia cari. Naskah yang dibutuhkan berada di rak paling atas, sedikit jauh dari jangkauannya. Ia mencoba meraihnya, berjinjit, namun tetap gagal. "Biar saya bantu, pendeta." Sebuah suara ramah terdengar dari belakangnya. Martin menoleh dan melihat seorang pria muda dengan wajah tenang dan senyum yang ramah. Ia mengenakan jaket sederhana, rambutnya hitam legam, dan matanya memancarkan keteduhan. Pria itu dengan mudah mengambil naskah yang Martin butuhkan, lalu menyerahkannya. "Terima kasih," kata Martin, sedikit kaget dengan sapaan tak terduga itu. "Kau mengenalku?" "Semua orang di sini mengenal pendeta Martin," jawab pria muda itu dengan senyum kecil. "Saya sering melihat khotbah Anda di YouTube. Anda memiliki khotbah yang sangat kuat." "Oh, itu. Aku hanya berusaha menyampaikan apa yang aku yakini," balas Martin dengan rendah hati. "Omong-omong, siapa namamu?" "Saya Faris," jawab pria itu. "Saya seorang mahasiswa pascasarjana di sini, mengambil studi perbandingan agama." "Perbandingan agama?" Martin mengangguk. "Itu bidang yang menarik. Dan dari mana asalmu, Faris?" "Logatmu terdengar sedikit berbeda." "Saya dari Lebanon, tapi sudah beberapa tahun tinggal di sini." "Saya seorang Muslim," jawab Faris dengan nada tenang, tanpa sedikit pun keraguan. Pengakuan itu membuat Martin sedikit terkejut. Meskipun ia sering berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, bertemu seorang Muslim yang terbuka tentang agamanya di lingkungan konservatif seperti ini bukanlah hal yang lumrah. "Menarik sekali," kata Martin. "Jadi, kau mempelajari agama kami?" "Ya, dan saya juga mempelajari agama lain, termasuk agama Anda, pendeta," jawab Faris. "Saya percaya, untuk memahami kebenaran, seseorang harus terbuka pada semua sudut pandang." Martin tersenyum. "Itu benar sekali. Tetapi, kebenaran sejati hanya ada satu, bukan? Seperti yang tertulis dalam firman suci. Karena itu, sama seperti satu orang, Adam, yang berdosa dan akibatnya semua orang mati, begitu juga karena satu orang, Yesus Kristus, yang taat, semua orang yang percaya kepada-Nya akan diselamatkan." Faris tidak langsung membantah. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian. "Saya mengerti pandangan itu.
pendeta. Keyakinan Anda kuat. Namun, dalam studi saya menemukan bahwa konsep tentang keselamatan dan Tuhan memiliki interpretasi yang sangat beragam di antara tradisi-tradisi Abrahamik. Tentu saja, potong Martin. Namun, bagi kami, itu sudah jelas. Tuhan adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah Tritunggal Maha Kudus, inti dari keyakinan kami. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam salah satu suratnya. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Faris mengangguk. Saya mengerti. Tetapi bagaimana jika saya mengatakan bahwa di dalam kitab suci Anda sendiri, terdapat ayat-ayat yang tampak bertentangan dengan konsep itu, terutama tentang keesaan Tuhan? Mata Martin menyipit. Ia tidak suka dengan arah percakapan ini. Ini bukan lagi diskusi akademis, melainkan perdebatan teologis. Ia telah menghadapi banyak orang yang mencoba menggoyahkan imannya, dan ia selalu berhasil mematahkan argumen mereka dengan argumen yang lebih kokoh. Mustahil, jawab Martin. Suaranya kini terdengar lebih dingin. Alkitab adalah firman Tuhan yang sempurna. Tidak ada kontradiksi di dalamnya. Mungkin kau hanya salah menginterpretasikan. Mungkin. Faris mengakui dengan rendah hati. Tetapi saya menemukan satu ayat yang sangat menarik. Bagaimana jika saya katakan bahwa Nabi Yesus sendiri pernah berkata, "Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan, Allah kita, Tuhan itu Esa." Martin tersenyum sinis. Itu adalah kutipan dari Perjanjian Lama. Semua orang Kristen tahu itu. Itu adalah pengakuan dari Nabi Musa. Namun, Perjanjian Baru mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam tentang Tuhan. Tapi mengapa Nabi Yesus mengucapkannya kembali? Tanya Faris lembut. Bukankah itu berarti dia ingin menegaskan kembali sesuatu yang sangat fundamental? Bukankah itu juga menunjukkan bahwa dia tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan, melainkan sebagai seorang nabi yang membawa pesan keesaan Tuhan? Pertanyaan Faris tidak bisa dianggap remeh. Martin telah membaca ayat itu ribuan kali, tetapi ia tidak pernah melihatnya dari sudut pandang itu. Ia selalu menganggapnya sebagai pengulangan ritual, bukan sebagai pernyataan teologis. Faris melanjutkan, "Saya tidak bermaksud untuk menyerang keyakinan Anda, pendeta. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa di dalam tradisi Anda sendiri, ada dasar untuk melihat Tuhan sebagai satu kesatuan yang utuh, tanpa perlu membagi-baginya. Dalam Al-Quran, kami percaya bahwa Tuhan itu Esa, dan bahwa Nabi Isa, Yesus, adalah seorang nabi yang mulia, utusannya. Al-Quran mengatakan, katakanlah, Muhammad dialah Allah, yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Martin merasa darahnya mendidih. Ia tidak suka dengan cara Faris membandingkan ayat Al-Quran dengan Alkitabnya. Ia merasa terpojok. Ayat yang kau kutip itu tidak relevan dengan apa yang kita diskusikan, kata Martin tajam. Itu dari kitabmu, bukan milik kami. Kami memiliki iman kami sendiri yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Kami memiliki bukti kebenaran yang tidak bisa kau goyahkan dengan argumen-argumen dari buku lain. Tentu, saya mengerti, jawab Faris dengan suara tenang yang membuat Martin semakin jengkel. Tetapi Alkitab Anda sendiri memiliki ayat yang akan membuat Anda berpikir. Saya tidak akan memberitahu Anda ayat mana itu. Saya menantang Anda untuk menemukannya sendiri. Jika Anda benar-benar mencari kebenaran, Anda akan melihatnya. Bukankah ada tertulis, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Martin terdiam. Kata-kata Faris menusuknya. Itu adalah kutipan dari Injil Matius yang sangat ia kenal. Faris telah menggunakan kitabnya sendiri untuk menantangnya. Aku tidak butuh tantanganmu, kata Martin dingin, mengambil naskahnya. Aku sudah menemukan kebenaran sejak lama. Ia berbalik dan berjalan cepat meninggalkan Faris. Hati dan pikirannya dipenuhi gejolak. Ia tidak menyangka percakapan santai di perpustakaan bisa menjadi begitu provokatif. Faris tidak bersikap kasar,
Tetapi kata-katanya meninggalkan luka kecil di tembok keyakinan yang selama ini ia bangun dengan sangat kokoh. Saat Martin berjalan keluar dari perpustakaan, ia merasakan berat di dadanya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kata-kata Faris terus terngiang. Terdapat ayat-ayat yang tampak bertentangan dengan konsep itu. Saya menantang Anda untuk menemukannya sendiri. Ia mencoba mengabaikannya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu hanya trik seorang muslim untuk merusak imannya. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, sebuah pertanyaan kecil mulai berbisik, sebuah pertanyaan yang akan segera tumbuh menjadi badai. Ia memegang naskah kuno itu erat-erat, seolah-olah benda itu adalah jangkar terakhir yang menahannya agar tidak tenggelam dalam lautan keraguan. Malam itu, Martin pulang bukan dengan materi khotbah yang mantap, melainkan dengan benih keraguan yang baru saja ditaburkan, siap untuk tumbuh dan mengubah segalanya. Malam merangkak masuk dengan lambat, membawa serta kegelapan yang terasa lebih pekat dari biasanya. Martin tidak bisa fokus. Naskah kuno yang semula ia cari di perpustakaan kini tergeletak begitu saja di mejanya, tak tersentuh. Pikirannya dipenuhi oleh percakapan dengan Faris. Setiap kata yang diucapkan pemuda muslim itu terasa seperti kerikil yang dilemparkan ke dalam kolam yang tenang, menciptakan riak-riak yang tak kunjung berhenti. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya taktik sederhana untuk mengganggu imannya, tetapi batinnya terasa berbeda. Ada yang tak beres. Martin adalah seorang yang sangat logis. Ia membangun argumennya di atas dasar-dasar teologi yang kuat, dan selama ini, tidak ada argumen yang bisa merobohkannya. Namun, Faris tidak berdebat seperti yang lainnya. Faris tidak menyerang. Ia hanya bertanya. Pertanyaan-pertanyaan itu, dengan nada yang tenang dan sopan, justru lebih mematikan daripada serangan langsung. Mereka menembus lapisan-lapisan doktrin yang ia yakini, langsung menuju inti dari apa yang ia percayai. Bagaimana jika Nabi Yesus sendiri pernah berkata, "Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan, Allah kita, Tuhan itu Esa?" Mengapa Nabi Yesus mengucapkannya kembali? Kalimat-kalimat itu berputar-putar di kepalanya. Ia tahu jawabannya secara doktrinal. Itu adalah penegasan kembali dari ajaran Yahudi, bukan pernyataan teologis baru. Itu adalah bagian dari konteks. Tapi benarkah hanya itu? Apakah ia selama ini terlalu terpaku pada doktrin hingga mengabaikan makna yang lebih sederhana? Martin mencoba berdoa. Ia berlutut di samping tempat tidurnya, mengatupkan kedua tangannya, dan memejamkan mata. Ia memohon kepada Tuhan untuk mengusir kegelisahan ini, untuk mengembalikan kedamaian yang telah dirampas oleh percakapan sore itu. Namun, doanya terasa hampa, hatinya tidak tenang. Kata-kata Faris terasa lebih nyata daripada bisikan Roh Kudus yang biasanya ia rasakan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tantangan Faris untuk mencari ayat itu sendiri kembali terngiang. Tantangan itu terasa personal, seolah-olah Faris tahu ada sesuatu di dalam Alkitab yang akan mengguncangnya. Martin bangkit, mengambil Alkitabnya dari meja, dan duduk di kursi favoritnya. Ia tidak membaca untuk mempersiapkan khotbah, tidak juga untuk mencari ayat yang ia butuhkan. Ia hanya membaca, halaman demi halaman, seolah-olah ia belum pernah membacanya sebelumnya. Ia memulai dari Perjanjian Baru, yang merupakan fondasi dari keyakinannya sebagai seorang pendeta. Ia membaca Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ia membaca kisah-kisah tentang Yesus, mukjizat-mukjizatnya, ajaran-ajarannya. Lalu ia membaca surat-surat para rasul. Di setiap halaman, ia mencari sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ia yakini tentang Tritunggal. Ia menemukan banyak ayat yang memperkuat ajarannya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Yohanes 14:6. Atau, sebab tiga ada di surga yang memberikan kesaksian, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. 1 Yohanes 5:7. Meskipun ia tahu beberapa sarjana meragukan ayat ini. Ayat-ayat ini,
selama ini, adalah jangkar keimanannya. Namun, ia juga mulai menemukan ayat-ayat yang selama ini ia anggap biasa saja, namun kini terlihat dalam cahaya yang berbeda. Mengapa engkau menyebut aku baik? Tidak ada yang baik, kecuali satu, yaitu Allah. Markus pukul 10:18. Bukankah ini menyiratkan bahwa Yesus tidak setara dengan Bapa? Atau, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, karena aku tidak mencari kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes pukul 5:30. Kata, utusan, yang digunakan Yesus ini terasa begitu kuat. Faris juga pernah menyebutnya, utusan, atau nabi. Martin meletakkan Alkitabnya sejenak, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia merasa seperti seorang arsitek yang menemukan keretakan kecil pada pondasi bangunan yang ia pikir sempurna. Keretakan itu mungkin kecil, tetapi ia tahu bahwa keretakan kecil dapat menyebabkan keruntuhan total jika diabaikan. Ia mencoba menepis pikiran-pikiran ini. Ia bangkit, menyalakan lampu di ruang tamu, dan mengambil buku-buku teologi kuno dari rak. Ia mencari tafsiran-tafsiran dari para bapa gereja. Ia membaca tentang Konsili Nicea, di mana doktrin Tritunggal diformulasikan. Ia membaca argumen-argumen para teolog selama berabad-abad yang membela doktrin ini. Mereka semua berargumen dengan sangat meyakinkan, tetapi ia menyadari bahwa argumen-argumen itu sebagian besar dibangun di atas interpretasi, bukan pada pernyataan langsung dan eksplisit. Rasa haus akan kebenaran yang jujur mulai menguasai Martin. Ia tidak lagi peduli dengan reputasinya, dengan posisinya sebagai pendeta. Ia hanya ingin tahu. Ia ingin tahu mengapa Alkitab, yang ia yakini sebagai firman Tuhan, bisa mengandung ayat-ayat yang tampak bertentangan. Ia kembali ke Alkitabnya, membuka-buka halaman. Ia sekarang membaca tidak hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang gelisah. Ia mencari dengan sungguh-sungguh, seperti seorang pencari harta karun yang tahu ada sesuatu yang tersembunyi di suatu tempat. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Lampu di ruang kerjanya masih menyala. Martin telah melupakan segalanya, termasuk rasa kantuk. Ia terus membaca, halaman demi halaman, ayat demi ayat. Ia menemukan lagi beberapa ayat yang selama ini ia baca sambil lalu. Tetapi tentang hari itu atau jam itu tidak seorang pun yang tahu, baik malaikat-malaikat di sorga, maupun anak, melainkan hanya Bapa saja. Markus pukul 13:32. Ayat ini adalah salah satu yang paling sering digunakan oleh lawan-lawan teologi Kristen untuk menentang konsep keilahian Yesus. Martin selalu memiliki jawabannya, bahwa Yesus, dalam kemanusiaannya, membatasi pengetahuannya. Tapi, apakah itu jawaban yang memuaskan? Jika Yesus adalah Tuhan sepenuhnya, bagaimana mungkin ia tidak tahu segala hal? Bukankah itu esensi dari Tuhan, yang Maha Tahu? Ia membaca lagi, kembali ke Perjanjian Lama. Ia membaca kitab-kitab para nabi, dan ia menemukan sebuah ayat yang membuatnya terpaku. Ayat ini, yang berasal dari kitab Yesaya, seringkali dikutip oleh para teolog Kristen untuk merujuk pada kebangkitan Yesus. Namun, kali ini, Martin melihatnya dalam konteks yang berbeda, konteks yang lebih luas. Konteks yang ia temukan tidak merujuk pada kebangkitan Yesus, melainkan pada sesuatu yang lain, sebuah nubuatan tentang masa depan, sebuah tanda yang akan datang. Martin membaca lagi, kali ini dengan mata yang membelalak dan jantung yang berdegup kencang. Ia membaca ayat itu berulang kali. Setiap kata terasa seperti guntur di dalam pikirannya. Ayat itu tidak berbicara tentang penebusan dosa melalui pengorbanan, tidak juga tentang ketuhanan Yesus. Ayat itu berbicara tentang sebuah nama yang akan datang, sebuah nama yang akan menjadi tanda bagi semua bangsa. Ia merasa seperti menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ia temukan. Sesuatu yang telah disembunyikan di balik lapisan-lapisan tafsiran. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia merasa tidak lagi berada di ruang kerjanya yang nyaman, melainkan di tengah-tengah badai yang mengamuk. Ayat ini, yang ia yakini selama ini memiliki satu makna, kini terbuka dan menunjukkan makna lain.
sebuah makna yang tidak bisa ia tolak. Ini bukanlah interpretasi. Ini adalah pernyataan yang lugas dan jelas, yang menantang semua yang ia yakini. Jarum jam menunjukkan pukul 4 pagi. Di luar, suara-suara pagi mulai terdengar, tetapi Martin tidak mendengarnya. Ia hanya mendengar suara-suara di dalam kepalanya, suara ayat itu yang menggelegar, suara tantangan Faris yang bergema, dan bisikan kecil dari nuraninya yang mengatakan, "Carilah, maka kamu akan mendapat." Ia akhirnya menemukan apa yang Faris tantang untuk ia temukan. Bukan ayat aneh tentang Tuhan, melainkan sebuah ayat yang menunjukkan keraguan besar yang selama ini tersembunyi. Dan malam itu, Martin tahu, ia tidak akan pernah bisa kembali ke keadaan sebelumnya. Pondasi keyakinannya yang kokoh kini retak, dan ia tidak tahu apakah ia bisa memperbaikinya atau justru harus meninggalkannya. Ia hanya tahu, ia tidak lagi sendirian dengan keraguannya. Ada seorang pria di perpustakaan yang juga memegang kunci yang ia cari. Dan ia harus menemuinya lagi. Lonceng gereja St. Michael berdentang, memecah keheningan dini hari. Suara dentingnya yang berat dan bergaung, yang biasanya membawa rasa damai dan kepastian bagi pendeta Martin, kini terdengar seperti ketukan palu yang memukul-mukul gendang telinganya. Martin tidak tidur. Ia masih duduk di kursi kerjanya yang dilapisi kulit, dengan Alkitab tua tergeletak di pangkuannya. Di tangan kanannya, ia memegang pulpen, tetapi tangannya tidak bergerak. Matanya terpaku pada satu ayat, sebuah ayat yang telah ia baca berkali-kali sepanjang malam, tetapi makna yang ia temukan kini terasa seperti wahyu yang mengguncang dunia. Ia telah menemukan ayat itu secara tak sengaja, di tengah pencariannya yang putus asa. Saat ia menelusuri kitab-kitab perjanjian lama, ia sampai pada kitab Zaharia. Martin selalu menganggap kitab Zaharia sebagai salah satu kitab yang paling misterius, penuh dengan penglihatan simbolis dan nubuatan eskatologis. Ia membaca tentang kereta-kereta kuda, mahkota untuk imam besar Yosua, dan kedatangan Mesias yang akan datang. Tapi kemudian, matanya tertuju pada sebuah ayat di dalam bab terakhir, sebuah ayat yang tampaknya tidak sesuai dengan konteks yang ia pahami. Pada hari itu akan ada satu Tuhan, dan hanya satu nama. Zaharia 14:9. Ayat ini bukanlah ayat yang asing baginya. Ia sering mengutipnya untuk menunjukkan bahwa pada hari akhir, seluruh dunia akan mengakui Tuhan yang sama. Namun, di bawah pengaruh pertanyaan-pertanyaan Faris, ia membaca ayat itu dengan cara yang berbeda. Ayat itu tidak mengatakan, satu Tuhan, atau Tritunggal yang Esa, atau Tuhan dalam tiga pribadi. Ayat itu secara eksplisit menyebutkan, satu Tuhan, dan hanya satu nama. Dan lebih lanjut, dalam beberapa terjemahan, ayat itu berbunyi, Tuhan akan menjadi Raja atas seluruh bumi. Pada hari itu Tuhan adalah satu, dan namanya pun satu. Rasa dingin merayap di punggung Martin. Ia membaca ayat itu lagi, dan lagi, dan lagi. Tidak ada ruang untuk interpretasi lain. Ayat itu begitu lugas, begitu jelas. Itu bukan nubuatan tentang Tuhan yang dipecah menjadi tiga pribadi yang bersatu, melainkan tentang Tuhan yang Esa, dengan hanya satu nama yang akan diakui oleh seluruh umat manusia. Ayat ini terasa seperti pernyataan yang sangat sederhana, yang entah bagaimana, telah ia lewatkan selama 50 tahun hidupnya. Ia mengambil napas dalam-dalam, mencoba mencari celah untuk membantah penemuannya sendiri. Mungkin ini adalah terjemahan yang salah? Ia segera mengambil terjemahan lain yang ia miliki, King James Version, New American Standard Bible, bahkan Alkitab dalam bahasa Jerman kuno yang ia warisi dari kakeknya. Semuanya memiliki makna yang sama. One Lord, and His name one. Ein Herr, und sein Name einig. Ayat itu begitu kokoh, begitu tak terbantahkan. Martin merasa seperti seorang arsitek yang berdiri di depan sebuah bangunan yang ia kira kokoh, hanya untuk menemukan bahwa fondasinya tidak terbuat dari batu, melainkan pasir. Ia telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengajarkan doktrin Tritunggal, untuk mempertahankan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah tiga pribadi yang satu. Ia telah mengutip ayat-ayat lain, seperti, "Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
Matius 28:19, dan, karena itu, 3 ada yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. 1 Yohanes 5:7. Namun, ayat dari Zaharia ini terasa lebih fundamental. Satu Tuhan, dan hanya satu nama. Martin bangkit dari kursinya, berjalan mondar-mandir di ruang kerjanya yang terasa semakin sempit. Ia merasa seperti seorang penipu. Selama ini, ia telah mengajarkan sesuatu yang mungkin saja tidak benar. Seluruh hidupnya, semua khotbahnya, semua kuliah yang ia berikan, terasa seperti kebohongan besar. Ia teringat akan wajah Faris, tatapannya yang tenang, dan tantangannya. Mintalah, carilah, ketuklah. Faris tidak memberitahunya ayat mana yang harus ia cari, tetapi Faris tahu bahwa ayat itu ada. Bagaimana bisa seorang pemuda Muslim tahu tentang Alkitabnya lebih baik daripada dirinya sendiri? Pagi mulai menyingsing. Sinar matahari keemasan mulai menembus tirai jendela, menyinari tumpukan buku di mejanya. Martin menatapnya. Ia melihat buku-buku teologi yang tebal, jurnal-jurnal yang penuh dengan argumen-argumen rumit. Semuanya terasa begitu rapuh, begitu tidak relevan, di hadapan kesederhanaan ayat dari Zaharia. Ayat itu tidak memerlukan interpretasi yang rumit, tidak memerlukan konsili, tidak memerlukan argumen berabad-abad. Ayat itu adalah sebuah pernyataan yang lugas dan jujur. Ia merenung tentang sejarah. Ia tahu bahwa doktrin Tritunggal bukanlah sesuatu yang langsung diterima oleh semua orang Kristen di masa-masa awal. Ia tahu bahwa butuh berabad-abad dan perdebatan sengit, bahkan pertumpahan darah, untuk memformalisasi doktrin itu. Martin selalu menganggap ini sebagai proses di mana gereja menemukan kebenaran yang lebih dalam tentang Tuhan. Tetapi sekarang, ia bertanya-tanya, apakah itu bukan proses penemuan, melainkan proses penafsiran ulang untuk membenarkan sesuatu yang tidak ada di dalam sumber aslinya? Ia teringat sebuah ayat lain yang sering ia kutip. Sebab Tuhan adalah satu, dan satu perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. 1 Timotius 2:5. Ia selalu menginterpretasikan ayat ini sebagai bukti bahwa Yesus adalah perantara yang unik. Namun, dalam konteks ayat Zaharia, ayat ini juga terasa berbeda. Jika Tuhan adalah satu, dan Yesus adalah perantara, maka Yesus tidak bisa menjadi Tuhan. Yesus adalah manusia Kristus Yesus, perantara, bukan Tuhan itu sendiri. Martin merasa otaknya seperti kepingan puzzle yang telah ia susun dengan rapi. Namun kemudian seseorang datang dan menunjukkan kepadanya bahwa ada satu keping yang tidak cocok, dan keping itu berada di tengah-tengah, menghancurkan seluruh gambaran. Ayat Zaharia itu adalah kepingan puzzle yang tidak cocok. Pintu rumahnya diketuk. Martin tersentak. Ia melihat jam dinding. Pukul 6 pagi. Itu adalah Pendeta Klaus, seorang pendeta senior yang sering datang untuk minum kopi bersamanya sebelum memulai hari. Martin merasa lelah, tidak siap untuk berbicara dengan siapapun. Ia mengusap wajahnya, mencoba menyembunyikan kelelahan dan kegelisahan yang terpancar dari matanya. Ia tidak ingin Klaus melihat keadaannya. Ia ingin menyembunyikan penemuannya. Ia membuka pintu dan tersenyum paksa. "Selamat pagi, Klaus. Kau datang terlalu pagi." Klaus, dengan jubah pendetanya yang rapi, membalas senyuman itu. "Aku tahu, Martin. Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja. Aku mendengar kau tidak ada di gereja kemarin sore. Aku khawatir." Martin menggelengkan kepalanya. "Aku baik-baik saja, Klaus. Aku hanya sedang mempersiapkan khotbah untuk hari Minggu." "Luar biasa," kata Klaus, melangkah masuk ke ruang kerja Martin. "Aku yakin khotbahmu akan luar biasa seperti biasanya." Mata Klaus kemudian tertuju pada Alkitab yang terbuka di meja Martin. Ia melihatnya, dan alisnya sedikit terangkat. "Kau membaca kitab Zaharia?" tanyanya. "Itu kitab yang sulit." Martin hanya mengangguk. Ia tidak ingin membicarakan apa yang ia baca. Ia takut jika ia mengucapkannya, itu akan menjadi kenyataan, dan ia tidak siap untuk itu. Ia ingin membenamkan dirinya kembali ke dalam keyakinan yang lama, keyakinan yang memberinya rasa aman. Namun,
Tidak bisa. Ayat itu telah menghantui dirinya. Satu Tuhan, dan hanya satu nama. Itu bukan hanya kata-kata. Itu adalah kebenaran yang sederhana dan menakutkan, yang menantang semua yang ia ajarkan dan percayai. Martin tahu, ia tidak bisa mengabaikannya. Ia tidak bisa berpura-pura bahwa ia tidak pernah melihatnya. Dan ia tahu, jalan di depan akan menjadi jalan yang panjang dan penuh dengan kesulitan. Keraguan pertamanya telah tumbuh menjadi keyakinan pertama yang baru, dan itu adalah keyakinan yang sangat berbeda dari apa yang ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, Martin merasa seperti berada di dalam kabut. Ia mendengarkan Pendeta Klaus bercerita tentang rencana khotbahnya dengan setengah hati. Pikirannya masih melayang, kembali pada ayat dari kitab Zaharia. Martin hanya mengangguk, tersenyum sesekali, dan memberikan respons singkat. Ia tahu Klaus menyadari ada yang berbeda, tetapi ia tidak tahu harus menjelaskan apa. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa fondasi keimanannya, yang ia bangun seumur hidup, telah retak dalam satu malam hanya karena satu baris kalimat? Setelah Klaus pergi, Martin kembali ke ruang kerjanya. Ia tidak bisa lagi menunda. Ia harus mencari jawaban. Ia mengambil semua buku teologi yang ia miliki, karya-karya Agustinus, Aquinas, Luther, Calvin, dan para teolog modern. Ia membuka ensiklopedia teologi, kamus Alkitab, dan tafsiran-tafsiran terperinci. Ia mencari setiap referensi yang mungkin menjelaskan ayat, pada hari itu akan ada satu Tuhan, dan hanya satu nama. Zaharia 14:9. Dalam konteks doktrin Tritunggal, ia menemukan beberapa penjelasan yang umum. Sebagian besar tafsiran mengklaim bahwa ayat ini merujuk pada penyatuan semua umat manusia di bawah satu Tuhan pada hari akhir, setelah kekalahan semua musuh. Mereka mengatakan, satu nama, merujuk pada nama yang akan diakui oleh semua orang. Namun, tidak ada satupun yang secara langsung menjelaskan mengapa ayat itu tidak mengatakan Tuhan yang Tritunggal, atau Tuhan dalam tiga pribadi yang satu. Justru, kesederhanaan kalimat itu terasa semakin kuat. Martin juga menemukan beberapa teolog yang mengakui kesulitan dalam menafsirkan ayat ini. Mereka menyebutnya sebagai teka-teki teologis, dan seringkali mengabaikannya atau menyimpannya dalam catatan kaki. Martin merasa marah. Selama ini, ia percaya bahwa setiap kata dalam Alkitab adalah firman Tuhan yang sempurna, tanpa celah, dan dapat dipahami. Tetapi sekarang, ia menemukan bahwa para ahli yang ia hormati justru menghindari ayat-ayat yang sulit, atau memberikan penjelasan yang terasa dangkal. Ia beralih ke sumber-sumber daring. Ia mencari forum-forum teologi, situs-situs perdebatan antar agama, dan artikel-artikel ilmiah. Di sana, ia menemukan perdebatan yang jauh lebih terbuka. Ia menemukan bahwa ayat dari Zaharia ini seringkali digunakan oleh para teolog non-trinitarian, seperti kaum Unitarian, sebagai bukti bahwa konsep Tritunggal tidak memiliki dasar yang kuat di dalam Alkitab. Martin membaca argumen-argumen mereka dengan pikiran terbuka. Mereka mengutip ayat-ayat lain dari Perjanjian Lama yang menegaskan keesaan Tuhan, seperti, "Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Ulangan 6:4. Mereka juga mengutip ayat-ayat Perjanjian Baru yang ia sendiri temukan sebelumnya, yang tampaknya menunjukkan Yesus sebagai seorang nabi, utusan, atau perantara, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. 1 Korintus 8:6. Dan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17:3. Ayat-ayat ini, ketika disatukan, mulai membentuk gambaran yang berbeda. Gambaran tentang satu Tuhan yang Esa, dan seorang nabi atau utusan yang mulia. Gambar ini terasa begitu selaras dengan ayat dari Zaharia. Martin merasa seperti seorang detektif yang menemukan bukti-bukti yang selama ini ia abaikan. Dan kini bukti-bukti itu mulai membentuk sebuah kasus yang tak terbantahkan. Martin menutup laptopnya dan bersandar di kursinya. Kepalanya terasa berat, dan matanya perih. Ia telah menghabiskan hampir 24 jam untuk mencari jawaban, tetapi ia hanya menemukan lebih banyak pertanyaan.
Pengetahuan yang selama ini ia banggakan kini terasa seperti sebuah dinding yang runtuh, dan ia tidak tahu apa yang harus ia bangun di atas reruntuhan itu. Ia memutuskan untuk berjalan-jalan. Udara pagi yang sejuk sedikit melegakan pikirannya. Ia berjalan tanpa tujuan, melewati jalanan yang ia kenal, tetapi kini terasa asing. Ia melihat orang-orang yang ia kenal, tersenyum dan menyapa mereka, tetapi hatinya terasa kosong. Ia adalah seorang pendeta, seorang pemimpin spiritual, yang kehilangan jalannya sendiri. Martin berjalan hingga ia sampai di gerejanya. Gereja itu, dengan menara runcingnya yang menjulang ke langit, selalu menjadi tempatnya berlindung. Ia masuk, merasakan keheningan yang agung. Ia berjalan menuju mimbar, tempat ia sering berdiri, memimpin umat dalam ibadah. Ia menyentuh kayu mimbar yang halus, membayangkan dirinya di sana, berbicara tentang iman. Namun, ia tidak bisa lagi melakukannya. Ia tidak bisa lagi berdiri di sana dan berbicara tentang Tritunggal dengan keyakinan penuh, setelah ia menemukan sebuah ayat yang begitu jelas dan lugas menentangnya. Ia merasa seperti seorang aktor yang harus memainkan peran yang ia tidak yakini lagi. Alkitabnya tidak lagi terasa seperti sebuah buku berisi kebenaran yang tak terbantahkan. Ia terasa seperti sebuah labirin yang penuh dengan jalan buntu dan jebakan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tantangan Faris kembali terngiang. Martin menyadari bahwa ia telah memohon, ia telah mencari, tetapi pintu yang ia harapkan terbuka, justru terasa terkunci. Dan satu-satunya orang yang mungkin memegang kunci itu adalah Faris. Martin tahu bahwa ia harus kembali menemui Faris. Ia tidak bisa lagi mencari jawaban dari buku-buku lama, atau dari tafsiran-tafsiran yang bertele-tele. Ia membutuhkan sebuah kebenaran yang sederhana dan murni, dan ia memiliki firasat bahwa Faris memilikinya. Dengan langkah yang mantap, ia meninggalkan gereja. Ia tidak lagi berjalan tanpa tujuan. Ia tahu kemana ia harus pergi. Ia menuju perpustakaan universitas, tempat di mana semuanya dimulai. Ia berharap Faris ada di sana, di tempat yang sama, menunggu. Martin telah menelan harga dirinya. Ia telah mengakui bahwa ia tidak tahu segalanya, dan ia siap untuk mendengarkan. Saat ia tiba, perpustakaan itu masih hening. Martin berjalan di antara rak-rak, mencari Faris. Ia tidak melihatnya di tempat yang sama. Ia mulai merasa putus asa. Mungkin Faris hanya kebetulan ada di sana hari itu. Mungkin ia tidak akan pernah menemukannya lagi. Ia mulai merasa bodoh karena telah datang, tetapi kemudian, matanya melihat Faris sedang duduk di meja di sudut ruangan, membaca sebuah buku. Martin berjalan mendekat. Faris menoleh dan tersenyum. Senyumnya begitu tulus, seolah-olah ia sudah tahu Martin akan kembali. "Selamat pagi, Pendeta Martin," sapa Faris dengan suaranya yang tenang. "Aku tahu kau akan kembali." "Bagaimana kau bisa tahu?" tanya Martin, terkejut. "Karena kebenaran selalu mencari jalannya sendiri," jawab Faris. "Apakah Anda menemukan apa yang Anda cari?" Martin menghela napas panjang. Ia duduk di kursi di seberang Faris. Ia mengeluarkan Alkitabnya yang lecek dan membukanya di halaman kitab Zaharia. Ia menunjuk pada ayat itu. "Satu Tuhan, dan hanya satu nama." Faris menatap ayat itu, lalu tersenyum. Senyum itu bukanlah senyum kemenangan, melainkan senyum pengertian. "Alkitab Anda adalah kitab yang luar biasa, Pendeta Martin. Ia penuh dengan kebenaran, meskipun seringkali disembunyikan di balik tafsiran-tafsiran yang dibuat oleh manusia." Kata-kata Faris tidak lagi terasa ofensif. Kata-kata itu terasa seperti air dingin yang menyegarkan di tengah padang gurun. Martin merasa lega. Ia akhirnya menemukan seseorang yang bisa ia ajak bicara tentang kegelisahannya, seseorang yang tidak akan menghakiminya, seseorang yang memegang kunci untuk membuka pintu yang terkunci. "Aku butuh jawaban, Faris," kata Martin. Suaranya pelan dan bergetar. "Aku sudah mencari kemana-mana, di setiap buku yang aku miliki, dan tidak ada yang bisa menjelaskan ayat ini.
Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa Alkitabku memiliki ayat yang begitu jelas dan lugas tentang keesaan Tuhan, sementara aku telah menghabiskan seluruh hidupku untuk mengajarkan bahwa Tuhan itu 3 dalam 1. Faris menutup bukunya. Matanya menatap lurus ke mata Martin. Di matanya, Martin melihat bukan hanya pengetahuan, tetapi juga kedamaian. Martin tahu, ia telah datang ke tempat yang benar. Ia akhirnya akan mendapatkan jawaban yang ia cari. Dan ia siap untuk mendengarnya. Tidak peduli seberapa besar dampaknya bagi hidupnya. Perpustakaan yang biasanya terasa agung dan sakral bagi Martin, kini terasa seperti ruang kelas. Dan ia, seorang pendeta terkemuka, merasa seperti seorang murid. Di seberangnya, Faris duduk tenang. Tidak ada sedikit pun ekspresi kemenangan di wajahnya. Hanya ada ketenangan dan pemahaman. Martin telah meletakkan Alkitabnya yang terbuka, dan Faris meletakkan buku yang ia baca di sebelahnya. Perbedaan di antara keduanya sangat mencolok, namun keduanya terhubung oleh satu tujuan, mencari kebenaran. Pendeta, Faris memulai dengan lembut. Izinkan saya bertanya, mengapa Anda percaya pada Tuhan? Martin sedikit terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi ia menjawab dengan mantap. Karena akal sehat dan iman. Iman adalah keyakinan kita, dan akal sehat membimbing kita pada kesimpulan bahwa ada pencipta yang maha kuasa. Sangat baik. Faris mengangguk. Dan apa yang Anda pikirkan tentang Tuhan yang maha kuasa itu? Ia maha kuasa, maha tahu, maha hadir. Ia menciptakan segalanya. Ia tidak terbatas, jawab Martin. Dan apakah yang maha kuasa dan tidak terbatas itu bisa membatasi dirinya sendiri? Tanya Faris. Apakah dia bisa menjadi bagian dari ciptaannya? Martin mengerutkan dahi. Itu adalah misteri iman. Kami percaya bahwa Tuhan menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi jika dia menjadi bagian dari ciptaannya, Faris melanjutkan, bukankah itu akan membatasi kemahakuasaannya? Jika dia dilahirkan dari seorang wanita, bukankah dia menjadi terikat oleh hukum-hukum biologi? Jika dia bisa mati, bukankah itu berarti dia tidak maha abadi? Dan jika dia berdoa kepada Bapanya, seperti yang sering Anda kutip, kepada siapa sebenarnya dia berdoa? Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk ke dalam hati Martin seperti anak panah yang tajam. Ia tidak memiliki jawaban yang memuaskan. Ia telah menghabiskan seluruh hidupnya menerima hal-hal ini sebagai misteri. Sebuah kata yang sering digunakan untuk menutupi hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Faris melihat ekspresi di wajah Martin dan melanjutkan dengan nada yang penuh empati, bukan konfrontasi. Dalam Islam, pendeta, Tuhan itu Maha Esa. Kami menyebutnya dengan banyak nama, tetapi Dia adalah satu-satunya entitas yang layak disembah. Dia adalah pencipta yang maha kuasa, dan tidak ada yang setara dengan Dia. Kami percaya bahwa Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ini adalah konsep yang paling mendasar dalam keyakinan kami, yang disebut Tauhid. Martin mendengarkan dengan seksama. Ia mengingat ayat yang dikutipkan Faris dari Al-Quran pada pertemuan pertama mereka. Ia mulai melihat bagaimana konsep ini, Tauhid, secara logis lebih masuk akal. Jika Tuhan itu maha kuasa dan tidak terbatas, maka Dia tidak bisa menjadi bagian dari ciptaannya. Ia harus berada di atas segalanya, tidak terikat oleh apapun. Dan bagaimana dengan Yesus? Tanya Martin. Dalam keyakinanmu, siapa Dia? Dalam Islam, kami memuliakan Nabi Isa, atau Yesus, sebagai salah satu nabi yang paling mulia yang pernah diutus oleh Allah, jawab Faris. Dia adalah utusan Allah, seorang yang suci, yang membawa pesan yang sama dengan semua nabi lainnya, untuk menyembah satu Tuhan yang Esa. Kami percaya Dia dilahirkan secara ajaib, tanpa ayah, dari perawan Maria. Mukjizat-mukjizatnya, seperti menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati, bukanlah bukti bahwa Ia adalah Tuhan, melainkan bukti bahwa Ia adalah utusannya, yang dianugerahi kekuatan oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan, ingatlah, ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?
Isa menjawab, "Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku." Martin terdiam. Ayat itu dari Al-Quran terasa seperti gema dari ayat-ayat di dalam Alkitabnya sendiri. Ia teringat kembali pada ayat yang ia temukan. Satu Tuhan, dan hanya satu nama. Dan ayat lain, dan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17:3. Dalam ayat ini, Yesus sendiri membedakan antara dirinya sebagai utusan dan satu-satunya Allah yang benar. "Apa yang terjadi pada kami, Faris?" tanya Martin, suaranya parau. "Bagaimana kami bisa sampai pada konsep Tritunggal?" Faris mengambil napas dalam-dalam. Sejarah, pendeta. Setelah Nabi Isa naik ke surga, pengikutnya yang pertama, yang dikenal sebagai Nazarene, masih memegang teguh ajaran monoteisme murni. Mereka beribadah hanya kepada Allah. Namun, kemudian, para pengikut dari latar belakang paganisme, yang terbiasa dengan konsep Tuhan-Tuhan yang terinkarnasi, mulai masuk. Mereka membawa ide-ide mereka ke dalam agama. Ini menciptakan perdebatan. Selama berabad-abad, ada banyak konsili dan perdebatan sengit. Namun, akhirnya, Konsili Nicea pada tahun 325 memutuskan doktrin Tritunggal menjadi doktrin resmi gereja. Tapi ayat-ayat itu, kata Martin, menunjuk pada Alkitabnya. Ayat-ayat itu ada di sana, membantah konsep itu. Mengapa para teolog di Nicea tidak melihatnya? Atau jika mereka melihatnya, mengapa mereka mengabaikannya? Mungkin mereka menganggapnya sebagai alegori, sebagai misteri. Mungkin mereka merasa harus menyesuaikan ajaran Nabi Isa dengan filosofi Yunani dan Romawi yang sedang populer saat itu. Jawab Faris. Ini bukan hanya tentang agama, pendeta. Ini juga tentang politik, kekuasaan, dan pengaruh. Namun, yang paling penting adalah apa yang dikatakan oleh firman Allah itu sendiri. Al-Quran berkata, "Dan tidak ada seorang pun dari ahli kitab, kecuali pasti akan beriman kepadanya, Isa, sebelum kematiannya. Dan pada hari kiamat dia, Isa, akan menjadi saksi terhadap mereka." An-Nisa 4159. Ayat ini mengacu pada Nabi Isa sebagai saksi atas kebenaran yang ia bawa, bahwa ia adalah seorang nabi yang mulia. Martin menatap keluar jendela. Pikirannya melayang. Selama ini, ia percaya bahwa ia adalah bagian dari tradisi yang tak terputus yang kembali ke Nabi Yesus sendiri. Tetapi sekarang, ia melihat retakan di dalam sejarah itu. Ia melihat bagaimana ajaran yang sederhana dan murni bisa menjadi rumit dan terbebani oleh interpretasi manusia. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Martin. Suaranya nyaris berbisik. "Aku seorang pendeta. Aku telah mengajarkan hal-hal ini sepanjang hidupku." "Pendeta, kebenaran adalah milik Allah, bukan milik manusia," jawab Faris. "Anda tidak bertanggung jawab atas kesalahan orang lain. Anda hanya bertanggung jawab atas kebenaran yang Anda temukan sekarang. Tuhan Maha Pengampun, dan Ia selalu membuka pintu untuk mereka yang mencari kebenaran dengan hati yang tulus. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan barang siapa yang datang kepadanya dalam keadaan beriman, sungguh telah berbuat kebaikan, maka bagi mereka itu kedudukan yang tinggi." Taha 20:75. Martin menatap Faris. Air matanya mulai menumpuk di sudut matanya. Selama ini, ia mencari jawaban dari buku-buku, dari perdebatan, tetapi ia tidak pernah menemukan kedamaian yang ia rasakan dalam percakapan ini. Faris tidak menyerang, tidak menghakimi, ia hanya menawarkan sebuah jalan, sebuah kebenaran yang terasa begitu alami dan logis. "Aku akan memberitahumu satu hal lagi, pendeta," kata Faris. Al-Quran memiliki sebuah bab yang disebut Maryam, yang didedikasikan untuk Bunda Maria. Itu adalah penghormatan yang luar biasa bagi seorang wanita yang Anda yakini sebagai ibunda Yesus. Dan kami percaya, seperti yang juga Anda yakini, bahwa Nabi Isa akan kembali sebelum hari kiamat. Ini adalah hal-hal yang menyatukan kita, bukan memisahkan kita. Intinya adalah keesaan Tuhan. Martin mengangguk.
Ia tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menyadari bahwa ia telah tersesat dalam kerumitan teologis, ketika kebenaran yang sederhana dan murni selalu ada di hadapannya. Ia telah mencari di tempat yang salah. Ia telah mencari di dalam interpretasi manusia, sementara kebenaran itu ada di dalam firman Tuhan itu sendiri, di dalam kesederhanaannya. Ia akhirnya mengerti apa yang Faris tantang untuk ia cari. Bukan hanya ayat dari Zaharia, tetapi juga semua ayat lain yang menunjuk pada keesaan Tuhan. Semua ayat itu, yang selama ini ia anggap sebagai teka-teki atau misteri, kini menjadi bagian dari sebuah gambaran besar yang utuh. Dan gambaran itu adalah tauhid. Martin tahu, ia telah menemukan jawaban yang ia cari. Dan ia tahu, ia tidak bisa menyimpannya sendiri. Ada pendeta-pendeta lain, teman-temannya, yang juga perlu tahu. Martin mengangkat kepalanya. Air matanya mengalir membasahi pipinya. "Faris," katanya. Suaranya bergetar. "Terima kasih. Aku telah menemukan apa yang aku cari." Ia tidak mengatakan apa yang ia temukan, tetapi Faris tahu. Martin berdiri, mengambil Alkitabnya, dan meninggalkan perpustakaan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia merasa ringan. Beban yang selama ini membebani bahunya kini telah terangkat. Ia pulang ke rumah, tetapi pikirannya sudah berada di tempat lain. Ia harus berbicara dengan teman-temannya. Ia harus membagikan penemuannya. Ia harus menanggung beban yang baru saja ia temukan. Kedamaian yang Martin rasakan di perpustakaan perlahan memudar saat ia melangkah masuk ke rumahnya. Tempat yang biasanya menjadi benteng pribadinya, kini terasa seperti medan pertempuran. Ia memandang ruang kerjanya yang dipenuhi buku-buku. Setiap jilid adalah saksi bisu dari tahun-tahun yang ia habiskan untuk membangun sebuah keyakinan. Sekarang, ia merasa seperti harus menghancurkan fondasi itu dengan tangannya sendiri. Kata-kata Faris bergaung di kepalanya, bukan sebagai argumen dari orang lain, melainkan sebagai kebenaran yang ia temukan sendiri di dalam hatinya. "Pendeta, kebenaran adalah milik Allah, bukan milik manusia." Martin tahu ia tidak bisa menyimpan penemuannya ini untuk dirinya sendiri. Ia adalah seorang gembala, dan ia merasa bertanggung jawab untuk membagikan apa yang telah ia temukan kepada gembala-gembala lainnya. Ia berpikir tentang teman-temannya, Pendeta Klaus, yang konservatif dan setia pada tradisi, Pendeta Hans, yang lebih terbuka pada pemikiran baru tetapi tetap teguh pada doktrin, dan dua pendeta senior lainnya, yang telah mengabdi puluhan tahun di gereja yang sama. Mereka adalah rekan-rekannya, orang-orang yang ia hormati, dan ia tahu, mereka juga perlu tahu tentang apa yang ia temukan. Ia memutuskan untuk mengundang mereka. Ia mengirim pesan singkat yang sederhana, tanpa penjelasan, hanya sebuah undangan mendesak untuk bertemu di ruang kerja gereja malam itu. "Ada hal penting yang perlu kita diskusikan," tulisnya. Martin tahu undangan mendadak ini akan menimbulkan pertanyaan, tetapi ia tidak ingin memberikan petunjuk. Ia ingin menyampaikan semuanya secara langsung, dengan Alkitab yang terbuka di hadapan mereka. Malam itu, keempat pendeta datang. Ruang kerja yang biasanya hangat dan ramah kini terasa tegang. Pendeta Klaus menatap Martin dengan ekspresi khawatir. "Ada apa, Martin? Kau terlihat seperti tidak tidur semalam suntas," tanyanya, mencoba meredakan ketegangan. "Aku baik-baik saja," jawab Martin. Suaranya tenang namun ada nada ketegasan. "Ada sesuatu yang terjadi. Aku menemukan sesuatu di dalam Alkitab kita yang membuatku bertanya-tanya tentang semua yang kita yakini." "Tentang apa?" tanya Pendeta Hans. Matanya menunjukkan rasa penasaran. "Sebuah nubuatan? Sebuah teka-teki?" Martin mengambil napas dalam-dalam. "Ini bukan teka-teki. Ini adalah hal yang paling mendasar dari semua yang kita yakini. Ini tentang Tuhan itu sendiri." Ia mengambil Alkitabnya yang sudah lusuh, membukanya di halaman kitab Zaharia. Ia meletakkannya di atas meja, di bawah lampu yang terang, agar semua orang bisa melihatnya dengan jelas. "Baca ini," katanya kepada mereka. Kitab Zaharia, bab 14, ayat 9. Pendeta Klaus mengambil Alkitab Martin, membaca ayat itu, dan kemudian menyerahkannya kepada Hans.
Begitu juga yang lainnya. Keheningan menyelimuti ruangan. Martin melihat ekspresi di wajah mereka berubah, dari rasa ingin tahu menjadi kebingungan, dan kemudian menjadi ekspresi yang ia kenali dengan baik, ketidaknyamanan. Pada hari itu akan ada satu Tuhan, dan hanya satu nama. Apa masalahnya? Tanya salah satu pendeta senior. Itu adalah ayat yang sering kita kutip untuk menunjukkan bahwa semua orang akan bersatu di bawah Tuhan pada hari akhir. Itu interpretasi kita, jawab Martin. Tetapi bukankah ayat itu begitu lugas? Satu Tuhan, dan hanya satu nama. Mengapa tidak dikatakan, satu Tuhan yang Tritunggal, atau Tuhan dalam tiga pribadi yang satu? Mengapa begitu sederhana dan jelas? Martin, kau terlalu berlebihan, kata pendeta Klaus. Alkitab penuh dengan metafora dan simbol. Ayat ini harus dilihat dalam konteks keseluruhan Alkitab, yang mengajarkan Tritunggal. Aku sudah melakukannya, Klaus, kata Martin. Suaranya naik sedikit. Aku menghabiskan 24 jam terakhir membaca setiap tafsiran yang bisa aku temukan. Aku membaca buku-buku lama dan jurnal baru. Dan aku menemukan bahwa ayat ini, dan banyak ayat lainnya, tidak pernah dijelaskan dengan memuaskan. Ayat-ayat ini justru diabaikan atau disematkan ke dalam catatan kaki, seolah-olah mereka adalah kesalahan. Martin kemudian mengambil pulpennya dan mulai menuliskan beberapa ayat lain di papan tulis. Ia menuliskan ayat dari Perjanjian Baru yang selama ini ia anggap sebagai bukti pendukung doktrin mereka. Tetapi kini ia melihatnya dalam cahaya yang berbeda. 1 Timotius 2:5, sebab Tuhan adalah satu, dan satu perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Markus pukul 10:18. Mengapa engkau menyebut aku baik? Tidak ada yang baik, kecuali satu, yaitu Allah. Martin menoleh ke arah teman-temannya. Bagaimana kita bisa menjelaskan ayat-ayat ini? Ayat-ayat ini secara eksplisit membedakan antara Yesus dan Allah. Mereka mengatakan ada satu Allah yang benar, dan satu perantara. Mereka tidak mengatakan Yesus adalah Allah, tetapi perantara. Dan Yesus sendiri menolak disebut baik, karena hanya Allah yang baik. Itu adalah cara Yesus untuk mengajarkan kerendahan hati, bantah pendeta Klaus. Dan dia adalah perantara karena dia adalah jembatan antara Tuhan dan manusia. Apakah itu jawaban yang jujur? Tanya Martin, menatap mata Klaus. Atau apakah itu hanya alasan yang kita berikan untuk menutupi hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan? Aku merasa kita telah membangun sebuah keyakinan yang begitu rumit, ketika kebenaran itu sangat sederhana. Suasana semakin panas. Argumen demi argumen dilontarkan. Para pendeta lain mencoba membantah Martin, mengutip ayat-ayat lain yang mendukung Tritunggal. Yohanes 1:1, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Bukankah ini sudah jelas? Kata salah satu pendeta senior. Tapi ayat itu juga mengatakan Firman itu bersama-sama dengan Allah, yang berarti mereka adalah dua entitas yang berbeda, bukan satu, balas Martin. Selain itu, tidak ada satupun ayat di Alkitab yang secara eksplisit mengatakan, sembahlah Yesus, karena dia adalah Tuhan. Perdebatan berlanjut hingga larut malam. Martin tidak menyerah. Ia telah dipenuhi dengan keraguan dan ia ingin membagikannya. Ia menceritakan tentang pertemuannya dengan Faris, seorang Muslim yang membuka matanya untuk melihat hal-hal yang selama ini ia abaikan. Ia menceritakan tentang konsep tauhid, keesaan Tuhan dalam Islam, dan betapa logisnya konsep itu. Mendengar nama Muslim, para pendeta lain menjadi marah. Martin, kau membiarkan seorang Muslim meracuni pikiranmu, teriak pendeta Klaus. Mereka adalah musuh kita. Mereka mencoba menyesatkan kita. Mereka bukan musuh kita, Klaus, kata Martin dengan tegas. Mereka adalah orang-orang yang mencari Tuhan, sama seperti kita. Dan tahukah kau apa yang mereka katakan? Al-Quran memiliki sebuah bab yang didedikasikan untuk Bunda Maria. Mereka menghormati Nabi Yesus sebagai Nabi yang paling mulia, utusan Tuhan. Mereka tidak merendahkannya,
Mereka justru memuliakannya dengan menempatkannya dalam posisinya yang benar. Dan mereka percaya bahwa keesaan Tuhan adalah yang paling utama, seperti yang Alkitab kita sendiri tunjukkan dalam ayat-ayat yang aku tunjukkan padamu. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Kali ini, itu bukanlah keheningan yang nyaman, tetapi keheningan yang penuh dengan ketegangan dan emosi. Kata-kata Martin menusuk ke dalam hati mereka. Mereka tidak lagi melihat Martin sebagai seorang rekan, tetapi sebagai seseorang yang telah menyimpang, yang telah kehilangan arah. Martin melihat itu di mata mereka. Ia tahu ia telah melewati batas. Namun, ia tidak peduli. Ia telah menemukan sesuatu yang begitu besar, begitu penting, sehingga ia tidak bisa mengabaikannya. Ia telah melihat cahaya, dan ia tahu ia tidak bisa kembali ke kegelapan. Dan ia berharap, jauh di dalam lubuk hati mereka, teman-temannya juga bisa melihatnya. Ia berharap, mereka tidak hanya akan melihat tantangan, tetapi juga kesempatan untuk menemukan kebenaran yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Malam itu, mereka berpisah tanpa kesimpulan. Martin kembali ke rumahnya dengan hati yang berat. Ia tahu ia telah menempatkan persahabatannya dengan rekan-rekannya dalam bahaya. Namun, ia juga tahu ia telah melakukan hal yang benar. Ia telah menaburkan benih. Ia hanya bisa berdoa agar benih itu tumbuh, tidak peduli apapun konsekuensinya. Malam yang dingin dan gelap menyelimuti kota, seolah mencerminkan suasana tegang di ruang kerja gereja. Udara terasa berat. 4 pendeta duduk berhadapan dengan Martin. Wajah mereka kaku, mata mereka menatap tajam. Ini bukan lagi diskusi antara rekan seprofesi, melainkan konfrontasi antara keyakinan lama dan keraguan yang dianggap berbahaya. Pendeta Klaus memulai. Suaranya dipenuhi kekecewaan. Martin, aku tidak bisa percaya kau membiarkan dirimu dipengaruhi oleh argumen-argumen dari luar, terutama dari seorang Muslim. Kita adalah gembala bagi umat kita, dan kau menyebarkan keraguan yang bisa merusak iman mereka. Aku tidak menyebarkan keraguan, Klaus, jawab Martin dengan tenang, meskipun hatinya bergejolak. Aku hanya mencari kebenaran, dan aku menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Bukankah kita diajarkan untuk mencari, untuk mengetuk pintu kebenaran? Kebenaran sudah kita miliki, teriak pendeta Hans, suaranya meninggi. Kebenaran adalah Tritunggal, keilahian Kristus, pengorbanannya yang menebus dosa-dosa kita. Ini adalah fondasi iman kita, Martin. Tapi bagaimana dengan ayat-ayat yang aku tunjukkan padamu? Martin menantang. Suaranya tetap terkendali. Ia mengambil Alkitabnya dan membukanya lagi. Bacalah ini. Dengarlah, hai Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ulangan 6:4. Ini adalah pengakuan iman bangsa Israel, yang dikutip dan ditegaskan oleh Yesus sendiri. Dan di Zaharia 14:9, pada hari itu akan ada satu Tuhan, dan hanya satu nama. Di mana Tritunggal di dalam ayat-ayat ini? Itu adalah perjanjian lama. Salah satu pendeta senior membantah. Perjanjian baru mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam. Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes pukul 10.30. Tentu, Martin membalas. Tapi dalam bahasa Yunani, kata satu yang digunakan di sini adalah hen, yang berarti satu dalam kesatuan tujuan, bukan satu dalam esensi. Contohnya, Yesus juga berdoa agar murid-muridnya menjadi satu. Yohanes pukul 17.11, yang jelas-jelas tidak berarti mereka menjadi satu entitas fisik, melainkan satu dalam tujuan. Jika kita menginterpretasikan satu dalam Yohanes pukul 10.30 sebagai satu esensi, maka kita juga harus menginterpretasikan ayat tentang murid-muridnya sebagai satu entitas yang tidak masuk akal. Kita telah menggunakan tafsiran yang tidak konsisten untuk membenarkan doktrin. Keheningan melanda ruangan. Argumen Martin sangat logis, dan mereka semua tahu itu. Mereka telah mempelajari teologi selama bertahun-tahun, dan mereka tahu bahwa banyak ayat tentang Tritunggal didasarkan pada interpretasi, bukan pada pernyataan eksplisit. Mereka terbiasa dengan jawaban-jawaban klise.
Tetapi Martin tidak membiarkan mereka lolos begitu saja. Ia memaksa mereka untuk melihat kebenaran yang sederhana dan lugas. "Dan bagaimana dengan dosa asal?" tanya Pendeta Hans. "Kita semua mewarisi dosa Adam, dan pengorbanan Yesus adalah satu-satunya cara untuk menebusnya. Tetapi Alkitab juga mengatakan, bukanlah bapak-bapak yang harus mati untuk anak-anak, dan bukanlah anak-anak yang harus mati untuk bapak-bapak, melainkan tiap-tiap orang harus mati karena dosanya sendiri." Ulangan 24:16. Martin membacakan ayat itu. "Dan karena itu, barang siapa yang berbuat dosa, ia yang akan mati." Yehezkiel 18:4. Dan yang lebih penting lagi, mengapa Tuhan yang Maha Pengampun membutuhkan pengorbanan yang begitu mengerikan untuk mengampuni dosa-dosa yang Ia ciptakan? Bukankah itu berarti Ia tidak Maha Pengampun? Dalam Al-Quran, Tuhan berkata, "Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan Dia dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya." An-Nisa, pukul 4:48. Konsepnya adalah jika seseorang berbuat dosa, ia bisa memohon ampun, dan Tuhan, yang Maha Pengampun, akan mengampuninya. Ini jauh lebih sesuai dengan sifat Tuhan yang kita ketahui. Klaus bangkit dari kursinya. Tangannya mengepal. "Kau sudah keterlaluan, Martin. Kau mengutip dari buku-buku mereka. Kau membawa ajaran sesat ke dalam gereja. Apakah kau tidak ingat ayat-ayat seperti, barang siapa yang menyangkal anak, ia tidak memiliki bapa?" 1 Yohanes pukul 2:23. "Kau harus bertobat, Martin." "Aku tidak menyangkal Yesus," kata Martin. Suaranya meninggi. "Aku hanya menempatkannya dalam posisinya yang benar. Sebagai utusan, nabi, perantara, seperti yang ia sendiri katakan. Aku menghormatinya. Tetapi aku tidak bisa menyembah seorang nabi ketika Tuhan, pencipta alam semesta, telah berfirman dengan sangat jelas, satu Tuhan, dan hanya satu nama." Perdebatan berlanjut selama berjam-jam. Argumen demi argumen dilontarkan. Para pendeta lain, yang selama ini merasa nyaman dalam doktrin yang mereka yakini, kini merasa terancam. Mereka tidak bisa membantah Martin secara logis. Mereka hanya bisa mengandalkan argumen teologis yang selama ini mereka gunakan, tetapi Martin telah menunjukkan celah-celah di dalamnya. Mereka mencoba menyerang pribadinya, menyebutnya sesat, tetapi Martin tidak terpengaruh. "Pikirkanlah tentang ini," kata Martin. Suaranya sekarang penuh emosi. "Jika kebenaran itu sangat sederhana, mengapa kita membuat hidup kita begitu rumit? Mengapa kita membutuhkan konsili berabad-abad, perdebatan, dan pertumpahan darah untuk sampai pada sebuah doktrin yang bahkan tidak ada di dalam firman Tuhan itu sendiri?" Al-Quran, yang diklaim sebagai firman Allah, secara eksplisit mengatakan, "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia." Al-Ikhlas 1:12-14. Ini adalah kebenaran yang sederhana dan lugas. Bukankah ini lebih masuk akal? Klaus, Hans, dan dua pendeta lainnya tidak lagi memiliki jawaban. Mereka duduk terdiam, mata mereka dipenuhi oleh berbagai emosi. Amarah, kebingungan, dan yang paling menakutkan, keraguan. Martin melihatnya di mata mereka. Benih yang ia taburkan telah tumbuh. Ia tidak tahu apakah itu akan membawa kebaikan atau kehancuran bagi mereka. Tetapi ia tahu ia telah melakukan hal yang benar. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Ia telah melihat cahaya, dan ia harus membiarkannya bersinar. Malam itu, mereka berpisah tanpa mengucapkan selamat malam. Martin kembali ke rumahnya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu ia telah merusak hubungan, tetapi ia juga merasa lega. Ia telah menanggung beban itu sendiri selama beberapa hari, dan sekarang, ia telah membagikannya. Ia hanya bisa berdoa agar teman-temannya juga bisa melihat apa yang ia lihat, dan menemukan kedamaian yang ia rasakan dalam kebenaran yang sederhana. Ia tahu bahwa pertarungan yang sesungguhnya belum dimulai, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak lagi sendirian. Setelah perdebatan sengit dengan Martin,
Keempat pendeta, Klaus, Hans, dan dua pendeta senior lainnya, merasa gelisah. Mereka tidak bisa lagi mengabaikan keraguan yang telah disemai. Selama berhari-hari, mereka masing-masing mengisolasi diri, membaca ulang Alkitab dengan pikiran terbuka. Mereka menemukan banyak ayat yang mendukung keesaan Tuhan, sebuah konsep yang selama ini mereka tolak. Salah satu pendeta senior bahkan mengakui bahwa ayat yang menyebut Bapa lebih besar dari anak selalu mengganggunya. Mereka menyadari bahwa doktrin yang mereka pegang selama ini adalah tafsiran manusia, bukan kebenaran murni. Mereka akhirnya menghubungi Martin, mengakui bahwa mereka telah melihat cahaya yang sama. Dalam pertemuan rahasia, mereka berlima dengan hati yang lapang membahas penemuan mereka. Mereka menyadari bahwa kebenaran yang sederhana dan lugas, yaitu keesaan Tuhan, jauh lebih menenangkan dan logis daripada konsep Tritunggal yang rumit. Mereka tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidup mereka selamanya, meninggalkan gereja, karir, dan mungkin orang-orang yang mereka cintai. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Mereka memutuskan untuk mengucapkan syahadat, memeluk Islam, demi kedamaian dan kebenaran yang telah mereka temukan. Pagi yang cerah, Martin, Klaus, Hans, dan kedua rekannya bertemu Faris di sebuah taman. Mereka tidak lagi mengenakan jubah, tetapi pakaian sederhana. Faris menyambut mereka dengan hati yang tulus, tanpa sedikit pun rasa bangga. Satu persatu, dengan suara yang dipenuhi keyakinan, mereka mengucapkan syahadat. Air mata mengalir, bukan karena kesedihan, melainkan kelegaan. Mereka akhirnya menemukan jalan pulang, kembali ke fitrah, ke sebuah iman yang sederhana dan murni. Mereka meninggalkan masa lalu, menyambut masa depan yang baru sebagai hamba-hamba Tuhan yang esa. Mereka kini merasakan kedamaian yang melampaui segala pemahaman.